Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 02 dengan beranggotakan saya Dini Damayanti Kasri dan saya Nur Ainun. Di sini kami akan menjelaskan untuk tugas akhir manajemen sumber daya manusia, yaitu tugas kami bertema pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Dinda Mayanti Kasri sebagai presenter utama pada presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini membahas tentang pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja SDM, di mana pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana komunikasi dalam sebuah organisasi dapat memengaruhi kinerja sumber daya manusia atau SDM. Nah, komunikasi menjadi hal penting karena setiap aktivitas organisasi membutuhkan penyampaian informasi yang jelas agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Nah, Kedua abstrak penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi dari jurnal dan buku terkait. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi organisasi yang efektif baik secara vertikal maupun horizontal mampu meningkatkan motivasi kerjasama pegawai atau kerjasama antar pegawai, serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang jelas dan terbuka. Yaitu pendahuluan, di mana komunikasi organisasi memiliki pesan penting sebagai sarana penyampaian informasi, instruksi maupun kebijakan dalam lingkungan kerja. Jika komunikasi tidak terbilang baik atau tidak berdampak baik, maka dapat menyebabkan kesalahpahaman, menurunkan produktivitas, bahkan menghambat keterlibatan pegawai. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi organisasi dapat memengaruhi kinerja SDM dan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana dengan studi literatur artinya penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yaitu seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Data dapat dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokan informasi, perbandingan hasil penelitian, lalu ditarik kesimpulan mengenai pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja SDM. Selanjutnya hasil utama. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa pengaruh penting komunikasi organisasi terhadap kinerja SDM. Yang pertama yaitu komunikasi membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawab dengan lebih jelas. Kedua yaitu ada komunikasi yang baik membuat koordinasi kerja menjadi lebih terstruktur. Selain itu, informasi yang jelas juga meningkatkan rasa percaya diri dan semangat kerja pegawai. Komunikasi efektif juga dapat mengurangi konflik karena meminimalkan kesalahpahaman antar organisasi, antar anggota. Perkenalkan, saya Nur Ainun sebagai presenter kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait kejelasan informasi, di mana kejelasan informasi dalam organisasi tentunya sangat penting karena membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Informasi yang jelas dapat memperlancar pekerjaan, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi kebingungan saat bekerja. Selain itu, keterbukaan informasi juga membangun rasa percaya antara pimpinan dan pegawai serta mendorong pegawai lebih aktif memberikan ide dan masukan. Kemudian ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Arahan dan instruksi yang jelas dari pimpinan dapat membantu pegawai lebih percaya diri dan memahami tanggung jawabnya dalam bekerja. Selain itu, umpan balik dari pimpinan juga penting untuk membantu pegawai memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan motivasi kerja. Komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan bawahan juga dapat membuat pegawai lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat sehingga hubungan kerja menjadi lebih baik.
Kemudian ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar pegawai yang memiliki posisi setara dalam organisasi. Komunikasi yang baik antar rekan kerja dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas dan memperkuat koordinasi dalam tim. Selain itu, hubungan kerja juga menjadi lebih harmonis sehingga suasana kerja terasa lebih nyaman. Komunikasi yang terbuka antar pegawai juga dapat mendorong munculnya ide dan solusi baru yang mendukung inovasi dalam organisasi. Adapun implikasi praktis berdasarkan hasil penelitiannya, organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang jelas, terstruktur, dan transparan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pegawai. Selain itu, pimpinan dan pegawai juga perlu diberikan pelatihan komunikasi supaya mampu menyampaikan pesan dan memberikan umpan balik secara efektif. Organisasi juga perlu memfasilitasi komunikasi horizontal dan kerjasama lintas bagian agar koordinasi menjadi lebih cepat, pekerjaan lebih efisien, dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih optimal. Adapun kesimpulannya, komunikasi organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Komunikasi yang baik dapat membantu memperjelas tugas, meningkatkan semangat kerja, memperkuat kerjasama, dan mengurangi konflik dalam pekerjaan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun komunikasi yang jelas, terbuka, dan terarah agar kinerja pegawai dapat terus meningkat.